God, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want, anytime you want, baby, bring your body back. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, prinsip keseimbangan, kedua, prinsip keadilan, ketiga, prinsip keamanan dan keselamatan konsumen, keempat, prinsip kepastian hukum, kelima, prinsip tanggung jawab pelaku usaha, keenam, prinsip transparansi dan informasi yang jelas. Kedudukan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Menurut pasal 1 ayat 2 UU PK, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam hukum perlindungan konsumen, konsumen memiliki kedudukan penting karena sebagai subjek hukum yang memiliki hak diatur dalam pasal 4 UU PK, termasuk hak atas barang atau jasa yang sesuai standar, informasi yang jelas, serta ganti rugi jika dirugikan. Yang kedua, sebagai pihak yang rentan dalam transaksi konsumen sering berada dalam posisi lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan ekstra agar konsumen tidak dieksploitasi. Sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan, konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, pengadilan, atau melalui class action dan legal standing oleh organisasi perlindungan konsumen seperti YLKI. Sebagai penerima perlindungan negara, pemerintah wajib melindungi konsumen dengan regulasi dan pengawasan terhadap produk dan jasa yang beredar di masyarakat. C. Proses beracara Small Claim Court atau gugatan sederhana. Small Claim Court adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana class action atau gugatan kelompok. Class action adalah mekanisme gugatan yang diajukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap satu tergugat. Class action diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU PK serta dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Legal standing. Legal standing mengacu pada hak suatu organisasi atau lembaga untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum atau perlindungan konsumen. Di Indonesia, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau yang lebih dikenal LPKSM seperti YLKI memiliki legal standing berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf C UU PK. D. Prinsip-prinsip tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang atau jasa yang cacat, menyesatkan, atau berbahaya. Ada beberapa jenis prinsip tanggung jawab. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, fallibility. Yang kedua, prinsip praduga selalu bertanggung jawab, presumption of liability. Ketiga, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab, presumption of non-liability. Yang keempat, prinsip tanggung jawab mutlak, strict liability. Yang kelima, prinsip pembatasan tanggung jawab, limitation of liability. Produk liability. Produk liability adalah tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap yang mereka hasilkan atau jual jika produk menyebabkan kerugian bagi konsumen. Konsep ini diatur dalam pasal 19, 22, dan 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ciri-ciri produk liability yaitu 1. Produsen bertanggung jawab atas kerugian akibat cacat produk, defektif produk. 2. Konsumen berhak mengajukan tuntutan ganti rugi jika produk menyebabkan kerusakan atau bahaya. 3. Tidak hanya mencakup produk fisik, tetapi juga jasa yang tidak sesuai standar. Jenis cacat produk yaitu 1. Cacat desain, 2. Cacat produksi, 3. Cacat labeling. Penyalahgunaan keadaan atau misappropriation of standing hidden.
Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika pelaku usaha memanfaatkan kondisi tertentu dari konsumen untuk membuat mereka melakukan transaksi yang merugikan. Dalam hukum perdata, konsep ini mirip dengan paksaan atau eksploitasi kelemahan pihak lain. Ciri-ciri penyalahgunaan keadaan: yang pertama, konsumen dalam posisi lemah. Yang kedua, pelaku usaha mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk mendapatkan persetujuan yang tidak adil. Ketiga, tidak ada kebebasan dalam proses transaksi. Putusan nomor 2039K/PDT/2014. Penggugat Muhammad Nasir awalnya merupakan nasabah Bank Danamon. Ia kemudian mengalihkan kreditnya ke PT Bank Pundi Indonesia Tbk dan memperoleh tambahan pinjaman tanpa agunan dengan total mencapai 100 juta. Akibatnya, usaha penggugat mengalami kemacetan dan bank melelang agunan yang ada. Penggugat menuduh bahwa terdapat penyalahgunaan keadaan dalam bentuk keunggulan ekonomi dan manfaat psikologis yang digunakan oleh bank untuk memaksakan perjanjian yang merugikan. Penggugat berargumen bahwa perjanjian tersebut cacat karena adanya penyesatan, penipuan, dan paksaan. Meskipun hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tentang penyalahgunaan keadaan dalam putusannya. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh penggugat. Mahkamah menilai bahwa perjanjian kredit yang dibuat telah sesuai dengan prosedur dan tidak ditemukan adanya unsur penipuan atau paksaan yang dapat membatalkan perjanjian tersebut. Dengan demikian, klaim penyalahgunaan keadaan oleh penggugat tidak terima. Kasus kedua, putusan nomor 124K/PDT.Sus/BPSK/2025. Kasus ini bermula dari sengketa antara Andreas Henfrey Situngkir sebagai konsumen dan PT Deltama Surya Indah Mulia sebagai pelaku usaha terkait pembelian mobil Toyota Innova Zenix 2024. Konsumen mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Medan karena merasa dirugikan akibat penggantian ECU mobil tanpa persetujuan, yang menurutnya membuat kendaraan tersebut tidak lagi baru dan memiliki cacat tersembunyi. BPSK mengabulkan pengaduan konsumen dan mewajibkan PT Delta Mas Surya Indah Mulia untuk mengganti kendaraan dengan unit baru serta membayar biaya sewa mobil selama perbaikan. Namun, pihak perusahaan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan yang akhirnya membatalkan putusan BPSK. Pengadilan menyatakan bahwa kendaraan tersebut sudah diperbaiki sesuai dengan garansi dan harus diterima kembali oleh konsumen. Konsumen tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dengan demikian, konsumen tetap harus menerima kendaraan yang telah diperbaiki dan permintaannya juga mendapatkan unit baru tidak dikabulkan. Selain itu, konsumen juga dibebankan biaya perkara di tingkat kasasi. Selanjutnya yaitu kasus yang ketiga nomor 275K/PDT.Sus/BPSK/2024. Kasus ini bermula Jenny Kinantan membeli beberapa barang rumah tangga dari PT Mulia Sukses Jaya, CQ Kitchen Art, kayak oven, microwave, kompor, mesin cuci, piring, dan lain-lain. Barang-barang itu sudah dia bayar, tapi sampai sekian lama nggak pernah dikirim sama penjual. Karena merasa dirugikan, Jenny akhirnya melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Medan. Setelah diproses, BPSK memenangkan Jenny dan memutuskan kalau pihak penjual harus dikasih barang yang udah dibeli dan dibayar Jenny. Tapi ternyata si penjual tidak terima dan melawan keputusan itu ke Pengadilan Negeri Medan. Setelah diproses di pengadilan, malah putusan BPSK dibatalkan dan pengaduan Jenny dianggap nggak bisa diterima. Jenny tentu akan tidak puas dengan putusan akhirnya. Jenny mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah dikaji. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi Jenny. Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena sengketa yang terjadi terkait transaksi jual beli barang yang lebih tepat diselesaikan melalui peradilan umum atau pengadilan negeri. Meskipun kasasi Jenny dikabulkan, Mahkamah Agung tetap menghukum Jenny untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan, termasuk biaya kasasi sebesar Rp500.000.